worship you, oh God. Let's lift him up from glory to glory. Shalom manusia yang berkasa, saya yakin pada hari ini kita dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita memuji Dia, Tuhan kita Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Memuji Tuhan kita yang sangat hebat. Oh haleluya, haleluya. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Oh,
nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja, ku agungkan Yesus Raja, Dia berkuasa. Dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Katakan ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak di. Sekali lagi katakan ku nyanyi Hosana Tuhan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau duduk di tahta-Mu Tuhan, Raja kami, Tuhan kami yang hidup. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Ya, na, 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 na. Na, 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 na. Engkau Tuhan yang baik di hidupku. Kami memuji tinggikan-Mu
Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Hati kami tidak akan berhenti mengucap syukur. Mensyukuri segala yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia, sempurnalah senap hidup-Mu agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang mulia dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia, tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia, sempurnakan senap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia, sempurnakan senap hidupku agar indah. Sekali katakan, sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang setia,
tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang mulia, sempurna hasrat hidupku, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan hidup kami Tuhan menjadi sama seperti Engkau. Oh, sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur. Sungguh hati kami bersuka cita pada pagi hari ini. Kami menyembah Tuhan kami yang memberikan hidupnya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau berkati kebaktian kami pada pagi hari ini Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu yang menonton acara ini secara online, Engkau urapi di dalam nama Yesus. Biarlah sukacita Tuhan ada di rumah, dimanapun jemaat-Mu menonton pada saat ini. Biarlah sukacita Tuhan ada dimanapun berada. Ketika puji-pujian dinaikkan, mujizat-Mu terjadi atas kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau berkati kebaktian kami dari awal hingga selesai. Biar nama-Mu ditinggikan dan Roh Kudus-Mu ada di tempat ini. Bersuka cita memuji Tuhan kami, Allah kami yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji, menyembah-Mu lebih lagi. Semua jemaat Tuhan, mari kita bersama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Walaupun beribu musuh di kiri, belaksa musuh di kananku, semua kita kalahkan bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber. Oh yeah, yeah. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku,
kasih Tuhan. Oh, Kau luar biasa. Kau luar biasa Tuhan. Kau sungguh luar biasa. You're magnificent Lord. Terima kasih. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Lebih dari segalanya. Tujuan hidup kami Tuhan hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Melakukan perintah-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Oh haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku. Sekali kita nyanyikan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam Tuhan. Oh, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Biarlah sisa hidup kami Tuhan selama kami ada di dunia ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Biarlah sisa hidup kami yang ada di dalam dunia ini
Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur. Kami sungguh berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini, memuji meninggikan Engkau, bersorak-sorai akan kemuliaan-Mu. Semua karena Tuhan, semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Isi kami Tuhan dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu yang menguatkan kami. Firman-Mu yang memberikan kami kehidupan. Firman-Mu yang selalu menuntun jalan hidup kami. Supaya hidup kami menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kau pimpin hamba-Mu, Kau urapi hamba-Mu dengan luar biasa. Sehingga apa yang keluar dari mulutnya akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kau berkati kami semua Tuhan dengan kebenaran-Mu yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua jemaat Tuhan yang percaya katakan amin. Saya persilakan kepada hambanya. Shalom manusia yang perkasa, mari kita bersehati mendeklarasikan iman kita. Bapak saudaraku, angkat tangan kananmu bersama dengan saya, kalimat demi kalimat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dan menerima Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan siapa saya dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan kesekian kali untuk kami beribadah. Bersekutu mendengar firman-Mu dan memberi diri dipenuhi oleh firman dan Roh-Mu. Terima kasih, pimpin pemberitaan firman-Mu ini, Roh Kudus mencerahi setiap hati pikiran kami. Sehingga firman-Mu sungguh beroleh tempat dan menjadi menguasai seluruh hidup kami dan nama-Mu dipermuliakan. Kami sambut firman-Mu, kami sambut pelayanan-Mu Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Para kekasih Kristus, manusia Allah yang perkasa, firman kebenaran yang akan kita renungkan pada pagi hari ini berjudul mengatasi keraguan. Mengatasi keraguan. Kalau kita berhubungan dengan Allah, baik itu dalam doa maupun di dalam melakukan apa yang Allah inginkan, maka keraguan itu tidak boleh ada di antara kita dengan Tuhan. Dengan kata lain, Allah tidak menghendaki ada keraguan di dalam hati kita, di dalam kita berhubungan dengan Tuhan. Nah, membahas kebenaran ini saya mulai dengan dua pernyataan penting dari Alkitab berkenaan dengan sikap hati yang ragu ini. Saya kutip pertama di dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayat 5 sampai ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7.
Sebab orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saya ulangnya lagi di bagian ayat yang ke-6 mengatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Jangan bimbang. Alkitab dengan jelas mengajari kita, firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus melalui para rasul menuliskan kehendak Allah kepada kita. Yaitu pada waktu kita meminta sesuatu kepada Tuhan Allah, kepada Bapa kita di surga di dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak boleh ada kebimbangan sedikit pun di hati kita. Kita harus memintanya dalam iman. Kata Rasul Yakobus kepada kita di ayat 6 tadi. Memintanya dalam iman, tidak boleh bimbang sedikit pun. Tidak boleh ragu sedikit pun. Jadi saudaraku, dalam berhubungan dengan Allah kita harus bisa mengatasi keraguan atau kebimbangan itu. Supaya di antara kita dengan Allah tidak ada perintang, tidak ada penghalang yang disebut dengan keraguan atau kebimbangan itu. Tapi sebaliknya adalah keteguhan iman. Bagian kedua di pendahuluan ini yang saya hendak bacakan kepada kita adalah di dalam Markus, Injil Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Tuhan Yesus berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Akan terjadi baginya. Asal tidak bimbang hatinya. Ini berbicara bagaimana iman itu mampu menjalankan otoritas apa yang Allah kehendaki. Itu pun sama seperti tadi dalam meminta kepada Allah, tidak boleh ada kebimbangan sedikit pun. Hal yang sama untuk bisa menjalankan otoritas pun di dalam kehendak Allah dalam firman-Nya juga tidak boleh ada sedikit pun kebimbangan di dalam hati. Kebimbangan di dalam hati. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita bisa mengatasi kebimbangan atau keraguan di dalam hati kita? Maka kita akan belajar dari beberapa peristiwa berikut ini. Yang pertama saya kutip di dalam Injil Matius pasal yang ke-17. Injil Matius pasal yang ke-17 dari ayat yang ke-14 sampai 20 yang berbunyi demikian. Matius 17 ayat 14. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. 19. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ayat 20, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari sini, dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di bagian pembelajaran kita di pertama ini saudaraku, kita mendapati bahwa ada seorang bapak yang anaknya kerasukan setan atau yang berpenyakit ayan yang didalangi oleh setan dari kuasa gelap. Bapak ini sudah membawa kepada murid-murid Tuhan. Murid-murid di sini adalah tidak termasuk Petrus, Yakobus dan Yohanes, karena mereka bertiga sedang ada bersama dengan Tuhan Yesus di gunung pemuliaan. Jadi bapak anak ini membawa anaknya kepada murid-murid yang lain selain dari ketiga murid tadi.
Ternyata murid-murid yang ke-9 tadi, saudara-saudaraku, tidak bisa mengusir setan yang menguasai atau merasuki anak dari bapak tersebut. Kemudian saudaraku, di dalam kisah ini lalu Tuhan mengatakan kepada bapak anak itu, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat." Angkatan yang tidak percaya ini tentu tidak saja termasuk kepada bapak anak itu yang tidak percaya, tetapi juga termasuk kepada kelompok para murid, paling tidak ke-9 murid yang kepadanya bapak anak itu datang minta tolong melayani anaknya itu. Angkatan yang tidak percaya ini termasuk bapak anak itu dan para murid yang tidak percaya dan kelompok lain juga yang tidak percaya. Tuhan Yesus tidak sabar dengan orang yang tidak percaya. Sama dengan orang yang sesat. Orang yang tidak percaya Tuhan adalah sama dengan orang yang sesat. Sebab untuk tidak sesat harus percaya sama Tuhan. Sebab di dalam Tuhanlah tidak ada kesesatan. Karena dia adalah kebenaran sepenuhnya. Tapi kalau ada orang tidak percaya kepada Tuhan, maka dia tentu adalah termasuk kelompok yang sesat. Kelompok yang tidak memiliki kebenaran. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu?" Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, di sini saja kita lihat fokus bukan kepada ketidakpercayaan anak dari bapak dari anak itu, saudaraku, tapi kita fokus kepada ketidakpercayaan para murid. Mungkin kita berpikir dan bertanya dalam hati, murid-murid tidak percaya, apa mungkin? Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, dari pembacaan tadi kita sudah mendapati Tuhan mengatakan, karena kamu kurang percaya. Dia menjawab murid-muridnya yang bertanya, mengapa kami tidak bisa mengusir setan yang merasuki anak itu? Tuhan Yesus menjawab dengan kalimat yang singkat, tegas dan padat. Karena kamu kurang percaya, atau terjemahan hurufiahnya adalah karena kamu tidak beriman. Kamu tidak percaya. Kamu tanpa iman. Nah, mengapa murid-murid bisa disebut oleh Tuhan begitu bahwa mereka itu adalah tidak memiliki iman, tidak percaya? Padahal kalau kita baca dengan teliti, saudaraku, kisah ini dicatat di dalam ketiga Injil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas. Menceritakan kisah yang sama ini dengan sudut pandang berbeda, saudaraku. Tapi yang hendak saya katakan adalah di ketiga Injil ini, sebelum peristiwa tentang pengusiran setan yang menguasai anak ini, sudah didahului dengan perintah Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengutus murid-murid untuk melayani orang lain, untuk memberitakan kerajaan Allah. Secara khusus kalau kita perhatikan di Matius pasal yang ke-10, saudaraku, di dalam konteks Matius ini, pasal 10 ayat yang ke-8, setelah Tuhan Yesus mengutus, ketika Tuhan Yesus mengutus mereka untuk memberitakan Injil kerajaan Allah, yang dikatakan ayat pasal 10 ayat 7, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Ayat 8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Artinya saudaraku, murid-murid ini sebelumnya sudah didelegasikan, diutus oleh Tuhan Yesus dengan diberi kuasa, diberi otoritas, diberi hak untuk memberitakan kerajaan Allah, untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, menahirkan orang kusta, termasuk mengusir setan-setan yang merasuki atau mengganggu orang atau orang yang mereka layani. Tapi persoalannya, mengapa murid-murid yang sudah menerima otoritas, menerima kuasa dari Tuhan, menerima sebuah pendelegasian dari Kristus untuk memberitakan kerajaan Allah dengan kuasa, mereka tidak sanggup mengusir setan yang menguasai anak dari bapa tersebut? Bukankah sebuah hal yang sangat mengherankan? Kalau orang-orang lain, kalau bapak dari anak itu kurang percaya, kita masih bisa terima, masih mixen lah. Mereka itu sudah diberikan otoritas.
Tapi mereka tidak sanggup memanifestasikan, menyatakan otoritas itu untuk menaklukkan roh jahat atau setan yang menguasai anak tersebut. Tuhan Yesus dengan sangat jelas mengatakan, karena kamu tidak percaya. Sudah diberi otoritas, diberi kuasa, diutus, disebutkan dengan jelas, termasuk kuasa untuk mengusir setan-setan. Tapi murid-murid tidak bisa mengusir setan. Apa yang terjadi dengan murid-murid? Sehingga tidak sanggup melepaskan kuasa Tuhan itu untuk menaklukkan roh jahat menguasai anak itu. Memaksa roh jahat itu melepaskan anak itu. Apa yang membuat? Dan jawaban itu adalah karena kamu tidak percaya. Mengapa murid-murid tidak percaya? Kan mereka sudah diberi otoritas. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Mengapa? Para kekasih Kristus, mari kita belajar kebenaran ini. Sebab ketika seseorang tidak berfokus kepada apa yang Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan katakan, tidak dikuasai oleh apa yang firman Tuhan katakan, maka orang tersebut tidak di dalam kekuasaan firman, maka dia tidak memiliki kesanggupan untuk percaya sebagaimana Allah kehendaki. Dalam konteks ini saudaraku tentang murid-murid dan dengan anak yang kerasukan setan ini, mungkin di bayangan saya begini saudaraku kalau saya bisa memvisualisasikannya. Para murid ini ketika dibawa oleh bapak anak itu untuk melayani anaknya ini, ketika mereka mengusir setan itu dalam nama Yesus Kristus dan setan itu ternyata manifestasi. Setan itu meronta-ronta membanting anak itu. Sehingga ketika murid-murid melihat gejala peristiwa atau manifestasi kuasa gelap ini, mereka menjadi bimbang. Mereka menjadi takut dan mereka pikir setan gak mau pergi gitu. Sehingga akhirnya mereka lebih fokus kepada gejala manifestasi roh jahat itu. Padahal kalau kita dibaca secara rinci di dalam Markus maupun di Lukas mengatakan, waktu Tuhan Yesus mengusir setan itu juga manifestasi. Tapi setelah itu lepas anak itu. Yang menjadi perhatian kita di sini adalah yang menyebabkan murid-murid itu ragu atau tidak percaya. Karena mereka berfokus kepada hasilnya. Mereka tidak ingat atau tidak berpegang teguh kepada otoritas yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Yang tadi saya bacakan di dalam Matius pasal 10 ayat ke-8. Ia mengatakan sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Artinya mereka sudah memiliki kuasa itu. Tapi mereka tidak sanggup melepaskan kuasa itu. Kenapa? Karena kuasa itu tidak bisa akan mengalir keluar kalau mereka tidak berfokus kepada firman, tidak di bawah penguasaan firman. Mereka tidak di bawah penguasaan firman karena mereka fokus kepada hasil. Mereka dipengaruhi oleh simptom atau gejala manifestasi kuasa gelap yang menguasai anak itu. Sehingga mereka lebih dikuasai lahiriah, sehingga hati mereka tidak lagi di dalam kendali firman itu. Inilah yang membuat orang tidak percaya atau ragu-ragu dan bimbang. Di poin ini Bapak Ibu Saudaraku, apa yang harus kita pelajari? Apa yang dapat kita petik dari pembelajaran peristiwa ini? Yang perlu kita pelajari adalah di sini Bapak Saudaraku. Kalau kita ingin memiliki hati yang tidak bimbang secara khusus dalam menjalankan otoritas, tapi kita sepenuhnya ada di bawah kendali otoritas yang Tuhan sudah berikan, maka kita tidak boleh tidak harus berfokus kepada firman. Satu, kedua harus dikuasai oleh firman itu. Ketiga, tentu tidak lepas ketika berfokus dikuasai firman, maka tentu ada di dalam dimensi link yang online dengan firman dan roh dan pribadi Tuhan itu sendiri. Maka ketika ini ada pada kita saudaraku dikasih Tuhan, maka kita akan memiliki kemampuan bukan saja percaya lagi di sini, tapi adalah sudah di dalam realita penguasaan firman itu untuk memanifestasikan kuasa atau menjalankan otoritas Tuhan dalam kasus murid-murid terhadap anak yang kerasukan setan itu.
Itu yang pertama harus kita pelajari saudaraku. Jadi untuk mengatasi kebimbangan keraguan, Bapak Ibu, ketika you punya kebutuhan, punya keinginan, you berdoa kepada Tuhan. Jangan berfokus kepada jawaban dari doamu. Minta kesembuhan, sudah berdoa dalam nama Tuhan mengusir setan itu, tapi seperti masih ada gejala. Jangan fokus kepada yang kelihatan ini. Jangan fokuskan indramu kepada hal-hal gejala atau hal-hal yang masih kelihatannya masih ada. Tapi berfokuslah kepada firman Tuhan, khususnya dalam kaitan sakit, penyakit, dan kelemahan. Berfokuslah, sadarlah, ingatlah, dan beri diri dikuasai dan diyakinkan bahwa Yesus Tuhan kita, dia mati disalibkan, tidak saja menanggung hukuman dan dosa kita, tetapi dia juga membawa sertanya dalam penyalipan kematiannya adalah kelemahan-kelemahan dan sakit penyakit kita di kayu salib. Jadi ketika kita berfokus kepada firman Tuhan itu, tidak berfokus kepada gejala. Mungkin setelah kita memerintahkan sakit penyakit masih ada gejala, tapi kita tidak berfokus pada gejala, tapi kepada firman. Maka firman adalah kuasa dan hidup Allah sendiri. Dia akan terus bekerja memanifestasikan di dalam tubuh kita ini. Sehingga akan terjadi sebagaimana firman itu mengatakan. Sehingga sakit penyakit itu sungguh-sungguh telah ditaklukkan dan termanifestasi dalam hidup kita. Sebagaimana yang tadi saya bacakan saudaraku di dalam Markus pasal 11 ayat 23. Tuhan mengatakan dalam menjalankan otoritas, kalau kamu bilang gunung ini pindah, dia akan pindah asal tidak bimbang hatinya. Tidak bimbang. Artinya dia itu dalam penguasaan otoritas Tuhan di dalam firman dan rohnya yang kudus. Di sini pelajaran pertama adalah fokuslah kepada apa yang Tuhan sudah firmankan, bersedia dikuasai oleh firman itu, dan tidak punya link yang online dengan Tuhan itu. Maka kekuasaan otoritas itu bukan saja menaklukkan keraguan atau kebimbangan atau menghilangkan ketidakpercayaan, tapi sebaliknya membuat kita ada di dimensi penguasaan firman roh Tuhan itu sendiri. Itu peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua, kita akan pelajari bagaimana mengatasi kebimbangan atau keraguan atau ketidakpercayaan atau ketiadaan iman itu. Saya akan mengutip sebagian dari cerita kebenaran dikisahkan kepada kita tentang Petrus berjalan di atas air. Saya bacakan untuk kita Bapak Saudaraku di Matius pasal yang ke-14. Matius pasal 14 saya baca dari 29 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya langsung saja saudaraku baca kepada intinya. Matius 14, 29 sampai 31, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada Petrus tentunya, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Mengapa engkau bimbang? Apa yang kita pelajari dari peristiwa Petrus yang minta Tuhan Yesus supaya dia diizinkan, dia diperintahkan untuk berjalan di atas air, datang kepada dia di atas danau Galilea. Yang kita dapati di sini saudaraku, memang ketika pertama kali setelah Petrus mengatakan, dia berkata kepada Tuhan, dikatakan kepada kita. Petrus berseru menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Tuhan merespon, Tuhan mengatakan datanglah. Lalu ketika Petrus berfokus kepada apa yang Tuhan katakan, dia tanpa berpikir panjang, lalu dia bergerak berdasarkan firman yang masuk di telinga, masuk ke hatinya. Lalu dia langsung menggerakkan anggota tubuhnya, kakinya untuk melangkah keluar dari perahu. Dan dia menginjak ke atas air dan dia tidak tenggelam. Dia bisa jalan sampai mendekati Tuhan Yesus Kristus. Dia berhasil.
Tapi yang menjadi catatan penting kita di sini di peristiwa yang kedua ini adalah Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, manusia Allah yang perkasa adalah tetapi, kata ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, disitulah keraguan mulai datang. Kenapa? Karena dia sudah berpindah fokus kepada Tuhan, apa yang Tuhan katakan. Lalu sekarang dia berfokus kepada indrawinya, logika berpikirnya, rasanya tiupan angin di sekujur badannya. Kalau kita boleh visualisasi mungkin, kok aku bisa ya jalan air ya. Nah, di situ dia mulai hilang fokus. Di situ dia sudah ditarik kepada fokus lahiriah fisik dan tidak lagi dia penguasaan perkataan Tuhan. Disitulah dia mulai tenggelam, kata Alkitab. Takutlah ia dan mulai tenggelam. Tadi gak takut. Kenapa? Dia dikuasai oleh perkataan Tuhan. Tapi ketika dia tidak lagi bersedia dikuasai oleh firman, tidak fokus kepada perkataan Tuhan Yesus, lalu dia berfokus kepada apa yang dia rasakan, tapi mulai takutlah. Dalam kondisi ini tentu dia sudah lepas dari kendali penguasaan firman atau firman dan roh Tuhan atau kuasa Tuhan itu sendiri. Sebagai akibatnya tentu dia menjadi manusia alamiah. Maka manusia alamiah di atas air, di atas danau, pasti tenggelam. Tidak mungkin bisa berjalan di atas air. Dan itu yang terjadi dengan Petrus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu terus berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa kau bimbang? Kurang percaya di sini artinya saudaraku, percayamu tuh gak cukup, you gak percaya gitu. You hilang kepercayaan gitu. Para kekasih Kristus. Jadi di sini kita mendapati para kekasih Kristus betapa penting, sama seperti peristiwa yang pertama saya sebutkan tadi tentang anak yang kerasukan setan itu, murid itu tidak bisa memanifestasikan otoritas yang Tuhan berikan karena mereka sudah berpindah fokus dari firman dan otoritas Tuhan yang sudah diberikan kepada fokus kepada pengamatan panca indera lahiriah. Sehingga akhirnya mereka menjadi bimbang. Nah, dari penjelasan dua peristiwa ini saudaraku, lalu apa itu bimbang dan ragu? Dari sini kita mendapati ternyata bimbang itu adalah di mana kita tidak berfokus kepada apa yang seharusnya, dalam konteks ini adalah kepada Tuhan dan firman-Nya. Lalu kita mulai berfokus kepada yang lain, disitulah bimbang. Itu sama dengan double minded, punya pikiran yang cabang. Tentu ketika pikiran ini mulai menganalisa dua hal, lalu hati menjadi bimbang. Tadi kalau cuma satu hal, hatinya menjatuhkan pilihan ikut yang satu ini. Tapi karena pikirannya mulai dibawa kepada pikiran dua hal, lalu akhirnya hatinya jadi bimbang, pilih yang mana. Akhirnya tidak milih, ketika tidak milih lah di situasi itu mereka tetap berarti ada di posisi yang tidak Tuhan kehendaki. Kalau di posisi dalam hubungan dengan Tuhan dan tidak memilih, maka sama saja memilih apa yang Tuhan tidak kehendaki. Jadi kalau Tuhan memberitakan firman-Nya, kita tidak pernah menjatuhkan keputusan untuk memilih firman itu, pastikanlah bahwa engkau sedang memilih yang salah. Kalau dengan tidak memilih ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya kepadamu, you sudah memilih apa yang Tuhan tidak kehendaki. Berseberangan dengan Tuhan. Disitulah muncul keraguan. Disitulah datangnya keraguan. Disitulah munculnya ketidakpercayaan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Peristiwa yang ketiga yang dapat kita pelajari untuk mengatasi keraguan ini. Saja kita lihat di dalam peristiwa Abraham. Peristiwa Abraham ketika hampir umur 100 tahun secara khusus. Kemudian Tuhan menggenapi janjinya. Yang dicatat kepada kita di dalam kitab Roma pasal yang keempat. Kitab Roma pasal yang keempat, saudaraku dikasih Tuhan, saya bacakan buat kita dari ayat yang ke-18. Dari ayat ke-18 saudaraku dikasih Tuhan. Atau saya baca mundur satu ayat lagi, ayat 17. Ya, walaupun ini penggalan tapi Bapak Ibu akan bisa mengikuti pembacaan ini. Roma 4 ayat 17 berkata, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. 18.
Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. 21 terakhir. Dan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Dari pembacaan ini Bapak Saudaraku, kita mendapati Abraham itu bagaimana dia bisa mengatasi keraguan. Secara khusus di usianya kira-kira sudah hampir 100 tahun. Saya tidak bicara jauh sebelumnya saudaraku. Ketika Abraham dalam usianya sudah hampir 100 tahun dan Sarah sudah mati haid. Dan secara biologis sudah tidak mungkin punya kemungkinan untuk memiliki keturunan. Tetapi Alkitab berkata Abraham tidak menjadi lemah imannya. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Ia tidak lemah imannya. Kenapa? Abraham dia tidak berfokus kepada keadaan fisiknya. Atau keadaan fisik istrinya Sarah. Tapi dia berfokus kepada apa yang Allah telah firmankan. Apa yang telah Allah janjikan kepadanya. Karena itu dikatakan kepada kita. Tetapi terhadap janji Allah Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Artinya dia tolak ketidakpercayaan itu. Dia buang ketidakpercayaan itu. Dia tetap berpegang teguh kepada apa yang telah Allah janjikan. Apa yang telah Allah firmankan. Sehingga dengan kata lain fokusnya Abraham kepada janji, kepada firman Allah kepadanya. Dan dia tidak membiarkan pikirannya mengintervensi. Dia tidak membiarkan perasaannya mengintervensi. Dia tidak membiarkan pendapat orang di sekelilingnya mengintervensi tentang umur yang tidak mungkin punya anak. Dia tidak biarkan itu. Tapi Alkitab berkata kepada kita. Dengan penuh keyakinan. Dalam terjemahan letterkan lebih tepat. Dengan sepenuhnya Abraham memberi diri diyakinkan oleh apa yang telah Allah firmankan kepadanya. Karena Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Abraham berhasil mengatasi keraguan. Abraham berhasil mengatasi kebimbangan. Abraham berhasil memelihara iman. Berpegang teguh atasnya. Sampai iman itu menghasilkan apa yang Allah firmankan. Bapak Ibu saudaraku manusia Allah yang berkasa. Dari 3 peristiwa ini kita belajar bagaimana mengatasi keraguan atau kebimbangan. Mengatasi ketidakpercayaan. Yaitu dengan berfokus kepada firman Tuhan. Bukan berfokus kepada hasil dari doa kita. Kita berfokus kepada firman Tuhan. Memiliki firman itu, memberi diri dikuasai oleh firman itu. Ada persekutuan dengan dia. Sehingga kita menolak apapun informasi dari pikiran alamiah. Dari telinga, dari pendapat sekeliling. Bahkan perasaan kita. Kita tidak memberi itu intervensi. Kita berpegang teguh kepada apa yang Tuhan firmankan. Maka saudaraku, kita berhasil mengatasi keraguan atau kebimbangan. Bahkan lebih kuat lagi, kita berada di bawah penguasaan iman. Penguasaan firman dan roh Tuhan. Jadi Bapak, para kekasih Kristus, kesimpulannya adalah begini. Kalau kita ingin membangun sebuah keyakinan yang teguh, iman yang teguh kepada Tuhan. Tentu kita tidak bisa membangun dalam persepsi kita, pendapat orang lain, atau perasaan kita, atau pengalaman kita. Kita hanya bisa bangun berdasarkan apa-apa yang Allah katakan, Allah perkenalkan, Allah berikan kepada kita dalam firman-Nya. Dengan kata lain, untuk membangun keyakinan kepada Allah, iman kepada Tuhan, kita harus secara mutlak penuh, tanpa menyangkali, tanpa argue, tanpa berargumentasi, menerima penuh apa yang Tuhan firmankan, katakan kepada kita di dalam Kristus. Terlebih, Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita, Bapak Ibu Saudara bisa mengalami doa yang dijawab dan mampu menjalankan otoritas. Hal yang paling prinsip dasar adalah untuk menolong Bapak Saudara bisa berhidup dalam iman.
tidak ada bimbang, tidak ada ragu. Kenakanlah seluruh karya Allah yang telah diperbuatnya bagi kita di dalam Kristus. Kenakan kebenaran itu, benamkan dirimu. Maka seluruh kebenaran prinsip dasar utama ini akan membuat semua firman yang diberikan kepadamu akan bertumbuh dengan subur dan menguasai Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudaraku, dikasih Tuhan, kita mempersiapkan diri kita untuk menerima perjamuan Tuhan. Bapak Ibu yang sudah menyiapkan roti dan anggur boleh dibagikan kepada anggota keluarga jika ada anggota keluarga bersama Bapak Ibu Saudara. Mari kita angkat satu pujian, Bapa Kau setia. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Glory. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari kita angkat roti dan anggur di atas kepala kita dan kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, di tangan kami masing-masing ada roti dan anggur yang menuju kepada tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kuduskan dan berkatilah, sehingga roti dan anggur ini kami makan dalam iman. Sungguh kami dikuatkan, iman kami, hati kami, tubuh kami disehatkan. Olehnya turunlah berkat anugerah dari Bapa dalam kuat kuasa Roh Kudus atas roti dan anggur ini. Menjadi berkat di tangan Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Saudaraku, mari kita mengucapkan pengakuan iman ini bersama sebelum kita makan dan minum roti dan anggur ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan untuk penebusan, pengampunan dosa-dosa saya. Saya percaya oleh korban Yesus, manusia lama saya telah turut disalibkan. Kuasa dosa telah dihancurkan dari hidup saya. Saya percaya oleh korban Yesus, aku telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, memiliki hidup kekal, hidup Kristus untuk mengabdi kepada Allah, melayani selama-lamanya. Aku percaya oleh korban Yesus, aku telah diberkati dengan segala berkat yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Amin. Angkat roti di atas kepala kita, Bapak Saudaraku dikasih Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti dan sesudah itu Tuhan mengucap syukur atasnya. Tuhan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang dipecahkan karena kita. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus.
Angkat cawan di atas kepala kita, saudaraku. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah makan. Lalu Tuhan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Inilah darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan karena kita. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur kepadanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk perjamuan. Mengingatkan kami akan kesatuan kami dengan Kristus. Dengan sesama anggota tubuh Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang mulia. Terima kasih untuk karya-Mu yang hebat ke atas kami semua. Bahwa kami bertumbuh dalam iman. Sehingga hidup kami berjalan bersama-Mu semakin hari semakin terang sampai kepada rembang tengah hari, kepada siang terang yang sempurna. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang ulurkan tangan-Mu, berkati umat-Mu. Para kekasih Kristus, arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan. Dan jika di antara saudara yang hari ini kurang sehat, taruhlah tangan-Mu di bagian yang sakit dan terimalah kesembuhan-Mu di dalam iman. Bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk segala anugerah yang sempurna. Terima kasih untuk Kristus Yesus Tuhan yang telah menanggung sakit penyakit setiap kami di atas kayu salib. Olehnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku perintahkan semua sakit penyakit, setiap roh-roh yang menyebabkan kelemahan tubuh dan sakit penyakit, aku perintahkan tinggalkan anak-anak Tuhan sekarang juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah sembuh, jadi sehat di dalam nama Tuhan Yesus dalam kuat kuasa Roh Kudus. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus turun ke atas kita semua. Sungguh memenuhi roh, jiwa dan tubuhmu. Rohmu dikuatkan, jiwamu disegarkan, tubuhmu disehatkan. Rumah tanggamu diberkati dengan damai sejahtera dan sukacita. Pekerjaanmu dilipat gandakan, diberkati, studimu diberkati. Dimanapun engkau melangkah, engkau menjadi saksi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya nyatakan berkat ini sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, tetap teguh dalam iman. Jangan biarkan pengamatan panca indera, logika terbatas menguasai saudara. Tapi izinkan firman Allah yang kita pelajari, kita dengar, kita simpan di hati menguasai kita. Maka Bapak Ibu Saudara akan memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu di ibadah yang akan datang. Amin.